anti korupsi mengenai menumbuhkan kesadaran remaja di lingkungan masyarakat. Waktunya kurang lebih 15 menit ke depan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, satu, tindakan korupsi di masyarakat. Tindakan korupsi di masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum. Korupsi bisa berupa suap, penggelapan ruang publik, pemerasan, nepotisme. Contohnya pemerasan, memaksa orang untuk memberikan uang atau barang berharga dengan ancaman atau kekerasan. Misalnya, seseorang petugas memaksa pengusaha untuk membayar uang keamanan agar bisnisnya tidak diganggu. Yang kedua, faktor-faktor penyebab melakukan korupsi. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau dari individu. Yang pertama, keserakahan. Individu yang memiliki dorongan kuat untuk memperkaya diri sendiri tanpa peduli ketika cenderung lebih mudah melakukan korupsi. Yang kedua, kurangnya integritas dan etika. Orang yang tidak memiliki prinsip etika yang kuat atau tidak didikan tentang pentingnya integritas lebih mudah tergoda untuk korupsi. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Ketika seseorang berada dalam tekanan finansial seperti gaji yang tidak mencukupi atau uang utang besar, mereka lebih rentan mencari jabatan pintas melalui korupsi. Yang keempat, ambisi berlebihan. Orang yang ingin cepat mencapai kesuksesan atau kekuasaan tanpa melalui proses yang benar mungkin tergoda untuk melakukan korupsi. Yang kelima, tekanan dari lingkungan. Kadang-kadang individu merasa dipaksa oleh atasan, rekan kerja, atau teman untuk ikut serta dalam praktek korupsi agar tetap diterima di kelompok atau mempertahankan posisi mereka. Yang selanjutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Jika pengawasan terhadap lembaga publik atau institusi lemah, orang merasa bebas melakukan korupsi karena tidak takut terhadap atau dihukum. Yang selanjutnya, sistem yang tidak transparan. Ketika produser dalam birokrasi tidak transparan, ada lebih banyak peluang untuk memberikan tindakan korupsi. Selanjutnya, budaya korupsi di masyarakat. Jika masyarakat sudah terbiasa dengan praktik korupsi seperti memberi suap atau mempercepat pelayanan, hal ini membuat orang lain merasa korupsi adalah hal biasa. Yang selanjutnya, ketimbangan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat membuat orang di lapisan bawah mereka bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan melakukan korupsi. Yang ke-10, ketidakpercayaan pada pemerintah. Jika masyarakat tidak percaya bahwa pemerintahan dan pemimpin resmi, mereka mungkin tidak keberatan melakukan korupsi karena merasa semua orang melakukannya. Dan yang terakhir, monopoli kekuasaan. Di tempat-tempat di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu kelompok atau individu, mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan itu tanpa kontrol yang efektif. Yang ketiga, bahaya serta dampak dari korupsi. Ada beberapa dampak. Yang pertama, harga barang layanan jadi lebih mahal. Yang kedua, layanan kesehatan dan pendidikan buruk. Yang ketiga, kesenjangan sosial makin lebar. Yang keempat, orang yang layak jadi tidak mendapat pekerjaan. Yang kelima, kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dan yang keenam, mendorong masyarakat untuk ikut berbuat curang. Yang ketujuh, menghambat kemajuan daerah dan negara. Yang keempat, pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat. Cara mencegahnya, yang pertama, edukasi masyarakat, mengadakan program pendidikan untuk menjelaskan apa itu korupsi, dampaknya, dan pentingnya integritas. Yang selanjutnya, transparansi, memastikan semua informasi terkait anggaran dan pengeluaran publik dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya publikasi laporan keuangan pemerintah secara rutin. Selanjutnya, laporan dan pengaduan, menyediakan saluran yang mudah
mudah bagi masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi. Ini biasa berupa hotline atau aplikasi yang memungkinkan pengaduan secara anonim. Selanjutnya, partisipasi dalam pengawasan, seperti mengajak masyarakat untuk terlibat dalam penyalahgunaan proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur agar penggunaan dan dana publik dapat dipantau. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas, mendorong penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi sehingga ada efek jerah bagi siapapun yang berani melakukan korupsi. Selanjutnya, penghargaan untuk integritas, memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau kelompok yang menunjukkan integritas dan komunikasi terhadap pencegahan korupsi. Terakhir, budaya anti korupsi, membangun budaya anti korupsi dalam lingkungan masyarakat, misalnya melalui kegiatan seni, lomba atau kampanye yang mempromosikan nilai-nilai kejujuran integritas. Itulah hasil dari kakak bagaimana cara